Gadis itu selalu dibully oleh rekan kerjanya. Tidak disangka kalau ayahnya adalah seorang presiden terkaya. Saat rekan kerjanya memberikan piring, "Mengapa kamu begitu ceroboh? Ini bernilai jutaan." Sekarang gadis itu juga tahu bahwa rekannya sengaja melakukannya untuk menjatuhkannya. Namun menghadapi fitnah rekannya ini, gadis itu juga bukan orang yang mudah dibully. Ia memberinya perintah untuk membereskannya. Akan tetapi ia tidak mau mengambilnya. "Cepat ambil. Bagaimana jika saya tidak mengambilnya? Apa yang dapat kamu lakukan?" Ia mengacukannya dan duduk di meja kerja. Rekan kerja lainnya sedang menonton dari kejauhan. Gadis itu tidak ingin main-main dengan rekan kerja yang jahat ini. Dibandingkan berseteru dengan orang seperti itu hanyalah kekanak-kanakan. Jadi dia harus mengambilnya sendiri. Sekarang rekan kerja laki-laki itu tidak bisa membiarkannya lagi. Jadi dia datang untuk membantunya. Gadis itu tidak menyangka bahwa dia datang ke perusahaan ini hanya untuk berlatih selama beberapa hari. Akan tetapi ia malah dilukai oleh rekan yang jahat. Sebelum gadis itu pergi, dia melirik rekannya, "Untuk apa kau melihatku? Apakah kamu ingin memukulku? Aku tidak akan membalasmu dengan pukulan. Tapi kejadian ini pasti akan selalu kuingat." Meski begitu, gadis itu bersembunyi di balik pintu dan menangis karena ini bukan pertama kalinya dia diincar oleh rekan-rekannya. Ketika dia pertama kali masuk ke perusahaan, orang-orang tidak menyukainya karena gadis itu baru saja lulus kuliah. Setelah lulus dia bisa langsung masuk ke perusahaan dan bekerja di departemen penelitian. Untuk masuk ke departemen ini, dibutuhkan banyak pengalaman dan penelitian ilmiah yang dapat digunakan. Dan semua pekerja ini berusaha sangat keras untuk masuk ke perusahaan. Tapi gadis itu baru saja lulus dari perguruan tinggi. Dia tidak perlu mengeluarkan keringat sedikit pun dan langsung bekerja dengan enak. Jadi rekan kerja yang lain tentu saja tidak menyukainya. Dan dia selalu disalahartikan orang mereka. Suatu ketika, seorang rekan mengajak semua orang untuk memesan makanan cepat saji. Setelah rekan perempuan tersebut menyuruh semua orang untuk menyelesaikan pesanan, ia juga dengan sopan menyuruhnya untuk memesan satu porsi juga. Gadis itu tidak tahu bagaimana cara menolak. Jadi dia hanya memesan satu porsi. Tetapi ketika makanan datang, diantarkan, semua orang tidak menemukan pesanannya. Rekan perempuan itu mengatakan kalau dia tidak menemukan pesanannya. "Mungkin toko melewatkan pengiriman pesananmu." Tetapi ketika gadis itu melihat daftar pengiriman toko, tidak ada item dalam daftar ini yang ia pesan. "Kok bisa ya? Mungkin belum pesan. Tapi sudah saya konfirmasi di troli." Sekarang ia sudah paham. Rekan kerjanya kembali bertingkah lagi. Dan alasan mengapa rekan wanita itu melakukan ini karena jika dia melewatkan waktu makan siangnya, ia akan tetap bekerja sendiri. Gadis itu hanya bisa menahan lapar dan sekarang dia juga melihat kedengkian rekan-rekannya. Setelah pergi, rekan-rekannya tidak berhenti di situ. Mereka terus berbicara tentang gadis itu. Ia mengatakan bahwa gadis itu telah dikeluarkan dari laboratorium asing sebelum kerja di sini. Lab bahkan telah mengumumkan kualifikasi yang tidak sesuai. Rekan-rekan lain juga kaget merasa heran dengan kedatangannya. Jika dipecat karena kurangnya kualifikasi, berarti ini adalah akhir dari karir akademiknya. Tapi semua orang menduga, setelah gadis itu dideportasi kembali ke negaranya, jika dia mau masuk laboratorium lagi maka ia harus memberikan semacam uang suap. Kalau tidak, seseorang yang memiliki masalah seperti itu bagaimana bisa bergabung dengan perusahaan kita? Namun, semua yang dikatakan rekannya itu didengar oleh gadis itu. Ketika gadis itu mendengar rekannya membicarakannya seperti ini, tentu saja dia tidak tahan lagi. Jadi ia langsung mendatangi mereka. Jika seorang gadis merawat bayinya, biasanya keberuntungannya juga tidak buruk. Apakah benar? Terus apa salahnya orang yang baru lulus sepertiku mendapatkan pekerjaan ini? Aura tangguhnya gadis itu membuat rekan-rekannya tercengang. Namun meski begitu, mereka tidak berhenti. Itu malah meningkatkan tekanan mereka pada gadis itu. Suatu hari, asisten bos datang ke departemen mereka untuk mengumumkan pertemuan penting di sore hari. Setelah rekan wanita menerima berita itu, dia langsung memberitahu semua orang. Tetapi tidak memberitahu gadis itu. Akibatnya, semua orang pergi ke pertemuan itu dan hanya gadis itu yang masih duduk di kantor. Dalam pertemuan itu bos tidak melihat gadis itu di pertemuan ini. Ketua menanyakan alasannya. Siapa sangka dia ditusuk oleh rekannya dengan mengatakan kalau mereka telah memberitahunya. Tapi mereka tidak tahu mengapa gadis itu belum datang. Jadi ketua langsung memulai rapatnya. Setelah gadis itu melihat seluruh kantor kosong, dia berpikir kalau semua orang sudah ada di tempat rapat. Tetapi pada saat dia sampai di tempat rapat, konferensinya sudah selesai. Lalu dia langsung pergi ke presiden untuk menjelaskan kalau dia dijebak. Anda sudah dewasa.
Dunia orang dewasa harus dihadapi dengan masalah sepanjang waktu. Apakah kamu tahu seperti apa penampilanmu sekarang? Kamu seperti anak yang bermain di taman kanak-kanak, bertukar pandang dengan teman, lalu pergi melapor ke guru. Tepat saat dia akan menjelaskannya, dia mendengar perkataan presiden itu. Jadi gadis itu segera menolak untuk menjelaskan. Lain kali, perhatikan waktunya. Gadis itu hanya bisa menyimpan luka di dalam hatinya. Namun, kisah gadis yang dibully selama masa pelatihannya itu ditemukan oleh sang ayah. Jadi sang ayah secara pribadi pergi ke perusahaan putrinya. Saat ini dia bersiap untuk pergi memberi selamat kepada putrinya. Setelah perusahaan mengetahui bos besar datang ke perusahaan, gadis itu tetap pergi bekerja seperti biasa. Tiba-tiba dia bertemu ayahnya. Ketika mereka saling menatap, semua orang memandangi keduanya. Ketika direktur umum perusahaan melihat presiden besar datang, ia dengan cepat mengunjunginya. Bahkan presiden perusahaan menyambut kedatangannya. Presiden Hoang, benar, saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertemu orang penting seperti dirimu. Pemimpin perusahaan sangat sopan kepada ayah gadis itu karena mereka tahu bahwa orang ini bukan hanya pengusaha terkenal. Kekuatannya jauh lebih besar dari perusahaan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti mengapa pengusaha besar seperti dirinya datang ke sini. Dengan hati-hati Presiden Hoang mengatakan kalau dia ingin bertemu putri kecilnya. Perkenalkan, ini adalah ayahku. Semua orang terkejut ketika mendengar itu. Ternyata, rekan yang selalu mereka bully adalah putri seorang pengusaha terkenal. Tetapi rekan-rekannya masih berpura-pura meremehkannya. Tapi ia tidak menunjukkan punya ayah yang terkenal. Tidak ada yang buruk tentang pekerjaannya juga. Sebenarnya gadis itu adalah wanita pintar dan pekerja keras. Di ruang tamu pemimpin perusahaan gadis itu juga sangat sopan kepada ayahnya. Sebagai seorang ayah aku tidak bisa menutup mataku melihat putriku diperlakukan seperti disiram air kotor. Dan fitnah. Aku berani mengatakan kalau Gianin benar-benar bekerja dengan murni. Saat ini ia melihat sang ayah yang sangat peduli padanya. Karena untuk menjalin hubungan dengan putrinya, sang ayah mengundang semua rekan kerja di perusahaan pergi makan malam. Kemudian sang ayah menceritakannya perjalanan hidupnya. Sang ayah berusaha keras memperlakukan mereka dengan baik untuk menciptakan hubungan yang baik untuk putrinya. Gianin baru menyelesaikan studinya di luar negeri dan ia tinggal lama di sana. Sebenarnya dia tidak terlalu mengerti dengan banyaknya hal di negara kita. Kalian sendiri yang bisa merasakannya. Aku meminta maaf jika dia sering membuat kalian kesal. Dalam hal ini sang ayah berusaha menaikkan reputasi putrinya sekaligus membuat rekan-rekan kerjanya malu dengan apa yang mereka perbuat kepada putrinya.